gak mau ada tutor Fanny dari Super Cat sepertinya. Iya, tapi pertanyaannya adalah apakah Hylos-nya akan dilepaskan mengingat tadi Harit obvious banget ya kalau Bigetron tuh mau ambil gitu loh. Tapi gue ngerasa kalau misalkan memang Hylos yang mau diambil di first pick banget gitu be. Hylos Di fase yang kedua dan ketiga. Ya nggak berarti boleh. second dong. Kalau Iya, second untuk yang akan ngambil berarti. Ya let's see, makanya ini Bigetron yang bakal ngelakuin band terlebih dahulu. Kalau menuju ke Hylos, ini akan menjawab apakah nanti Harit yang terlepaskan akan diamankan langsung untuk Eman agar nanti dia bisa lebih pasti memenangkan laningnya. Karena tadi Moskov aja dia jatuhnya kalah laningnya untuk match up-nya. Tapi dia bisa menang dari laningnya. Bahkan sampai dia bukan cuma menang lagi be, dia ngunggulin semuanya dan tiba-tiba kontrol semua map aja. Ya, unggul 1000 gold. Angka yang sangat jauh sekali. Oke, so ada target kah untuk bandnya Hylos? Roger. Gua rasa bakal dilepas. Ya malah Moskov yang ditutup. Moskov. Baca kah? Seperti ini? Sepertinya begitu. Mereka ingin mengamankan Moskovnya dari Matt. Mereka nggak ingin membiarkan Moskov berada di tangan dari Matt juga. Sehingga untuk sekarang Zusk yang akan diambil oleh Rebellion dan Harit yang terlepaskan. Plus Hylos? Plus Hylos. Wow, Harit, Hylos, dan di sana walaupun udah ada Sax, kita tidak melihat ada Valentine yang ditutup. Wait, ini tukar Shushin sih harusnya. Ya, Zuxin lebih enak sih. Zushin Hylos gitu. Not bad, Shushin Hylos. Oke juga, atau nggak usah ngambil buru-buru juga bisa. Karena udah ada Zaz kan. Kalau dia ngambil dua-duanya agak serakah sih gua ngeliatnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah Rogernya akan diambil kembali oleh Matt? Karena untuk sekarang melihat potensi dari Harit, harusnya masih lumayan mumpuni lah untuk Roger memenangkan matchup tersebut juga melawan Harit. Nggak kalah-kalah banget lah. Dibandingkan dengan Kari yang tentunya hanya mampu untuk menunggu late game dan power spike. Kalau memang pengen carry nih be, seandainya memang opsinya ada di carry, gue rasa temenin pakai suppress sih be. Ya, Kaja ya, yang Iya. paling aman. Ya walaupun menunggu late game, seenggaknya nanti di late game bisa gitu loh. Let's see, apa yang akan diambil? 2 pick langsung dari Rebellion. Mereka masih butuh juga untuk kontak setupnya. Dan mereka butuh CC juga. Mereka butuh CCTV yang baru ngomong. Waduh, itu benar-benar mengerikan. Dan bahkan Lunox seperti yang udah gua tadi sounding, seperti yang Lunox dan juga Movius. Kalau ketemu Harit, Lunox solusinya. Ya, 3 source magical keluar ya. Output magical. Output magical tapi buat sekarang Fovius. Untungnya Infernal Pursuit, physical damage. Jadi dengan adanya War Axe itu akan membuat dia makin survive dan mungkin Thunderbelt akan menjadi jawaban yang tepat juga. Malah sekarang aku merasa efek suppressnya dibutuhkan cuma di Gather apa? Ditukar malah ya. Iya. Tapi follow-up-nya belum ada be. Takutnya nih dia ngambil suppress. Follow-up-nya nanti di-band-bandin gitu loh. Gimana kalau ambil Roger duluan? Karena kita tahu Super Ken juga pernah membawakan Roger di area jungle. Itu best option sih. Ambil jungle dulu. Entah itu Roger atau bukan ya. Dan Lilia artinya ini kurang enak sebenarnya untuk Kaja. Iya, setuju. Kayak bukan gamenya Kaja, mungkin Mino lebih wise. Ya, Karena lebih setuju. Mino Lilia kayak ini lebih oke untuk bisa dimaksimalkan. Power dan rotation juga bakal lebih kuat. Training phase. Karena betul sudah ada beberapa hero di masing-masing role yang fix. EXP, ini main oke. Seharusnya hero Ryota dan hero dari X-Wing yang bakal ditarget sekarang. Ya tapi ini melihat cara hero yang ditutup, kayaknya mereka lebih tutup harga ke hero-hero yang akan diamankan oleh Ryota sih. Kali ini ada sepanjang PA juga 14 gol jalan. Harit memiliki 100% ban and pick total 20 kali ban dan juga 13 kali pick lagi masih menjadi prioritas. Harit, Roger, dan Chip ya. Dan Chip. Jadi sama wajar kalau kalian bertanya-tanya tadi kenapa langsung balik ambil Haritnya dan sekarang kenapa juga tuh mau banget Haritnya ya. Karena teman melihat dari beberapa referensi yang ada di MPO kalian juga Harit lagi jadi sorotan. Oke, kita akan lihat seperti apa nanti respon ya ketika Harit yang lepas. Tapi jujurnya sekarang dengan adanya Lunox-nya muncul, gue rasanya ya Harit akan beberapa kali masuk kelas juga sih. Masih, apalagi buat sekarang karena Lunox-nya juga bakal jadi power matchup yang cocok ya untuk di gold lane. Tapi kalau power matchup-nya dia dibalikin ke arah Devi dengan kondisi roamer yang aktif ke arah Goblet, malah Lunox ini akan terjepit dan gak punya power farming pun. Ya Lunox-nya Dia tipikal masnet, dia Lunox-nya paling beda sih kalau ketemu Armornya atau roamer iya, dia tuh bisa banget. Iya. Di zoning-zoning kayak gitu Lunox juga bakal nyaman soalnya kan. Balik lagi ya tergantung dengan unitnya juga kan. Rotasi romer dan lainnya juga itu sangat pengaruh nih ke gameplay Lunox sendiri. Roger di band.
Udah seperti kita soal tadi soal Roger di jungle, karena kebetulan bareng sama Haris itu akan jadi power yang luar biasa. Rowan juga udah di ban untuk menilai speed farming yang cepat, terutama kita tahu speed physical damage yang dihasilkan dari Rowan ini tinggi banget loh. Assassin lagi kayak gitu. Assassin lagi. Tapi ada yang gue suka dari para fans Rebels. Mereka tetap semangat untuk mendukung Rebellion. Mereka ingin membuktikan kalau dalam kondisi terpuruk sekalipun, Rebels selalu ada di samping sang banteng biru. Itu ya, menang kita sanjung, kalah kita dukung. Betul sekali. Jangan kalau kalah ditinggal. Benar. Beda. Offense akan diuji ketika tim mereka sedang berada di bawah. Iya. Matul dia juga ditutup. Gak mau sampai ada penyelamatan dari Guiding Wing. Mungkin ada ini ya, indikasi Alpha Matilda juga MC bawah. Apa kan kita cuma Kita lebih kiri. Alpha X-Win. Kuat banget loh itu. iya sih. Ada damage juga kan, bisa meltdown siapapun, dia bisa main call to back. Atau nggak usah lagi pakai alpha buat ke depan. Karena ketahuan bahwa Linux Goldman ya, jadi Hylos pasti akan merepotkan tentunya. Sehingga mereka memilih untuk di-ban aja. Edit kali yang masih belum diamankan dari kedua belah tim. Tapi Edit kayaknya enaknya akan ditaruh di EXP sih kalau gue jadi dia. Ya, karena ada Lunox juga di sini, Arnoldnya kan cocok di roamer. Iya. Biar dia bisa nge-zoning terus, nempel kalau Lunoxnya, biar mau nggak mau Lunoxnya harus ke-trigger dari order brilliance-nya. Oke. Dan dia bingung sendiri Lunoxnya mau main di mana, Bro. Dan yang cukup menakutkan juga, kalau tiba-tiba karena ini mainin Big Punch, dia takut loh gua juga. Kenapa gue bilang karena takut main Funny? Untuk lu nge-debate. Kalau tadi banyak nge-debate, lu takutnya adalah dia akan makan Lunox gampang banget, dia makan Sax gampang banget. Oh, dia udah di-trigger gitu doang. Apalagi super can Pak. Iya. Kita bahas soal user Fanny yang kuat banget. Tapi makanya band yang pertama terhadap Fanny itu adalah coba yang tepat gitu. Kalau dia mau pick 3 pick seperti ini. Tapi alpha-nya didinain pick kayak gitu. Jatuhnya deny sih. Biar mereka lebih secure aja untuk junglernya. Untuk invade jungle juga. Kayaknya maksudnya mau main invade jungle. Biar bisa menekan dari early game. Julian masih open. Julian, tapi magicnya terlalu banyak gak sih? Dan physical damage hanya berharap pemain Mobius itu mau pilihan apa? Benedetta, jungler. Oke. Karena Benedetta jungler. Ya, biar lebih secure juga untuk physical damage-nya. Dan Jauhead, mereka ingin bermain dengan rotasi. Oke, jauhnya dan juga Zas ini enak banget sih. Kita tahu Zas dengan Nightmare-nya atau dominatornya lagi itu bermain dengan area. Sedangkan Jauhead bisa membuat musuh masuk ke dalam areanya Zas itu. Maka jadi kombinasi yang sempurna menurut gua. Dia bisa pick off bareng juga sama Lunox nantinya. Dan ini gameplay-nya kalau memang bisa berjalan dengan baik, gua rasa Rebellion dia bisa cancel di game kali ini. Oke, bisa roamer lagi sih, biar bisa ada instant lock juga terhadap Benedetta. Super gak sih? Mainin aja gak sih? Boleh banget sih. Gue sih suka lihat aja sih. Ya, even Benedetta atau Puvius ini dua-duanya bisa dinilai dengan adanya Divine Justice. Oh! Arlo nomor dia Yuzong. ngambil rotasi cepat Arlo Velia berarti ya. Ya, semenjak pada saat itu Luke pertama kali memunculkan Yuzong bagi Bigetron Alpha. Bigetron jadi tim yang benar-benar punya banyak banget variasi draft. Dan terutama kalau kita ngomongin soal Bigetron Alpha plus Yuzong, ini baru di season 14 mereka menunjukkan bagaimana gameplay Yuzong yang perfect banget. Iya, dengan user yang baru juga pastinya kan. Bahkan dengan Arlo yang sepower itu be masih di flash roamer loh. Masih, karena lagi-lagi ini untuk berdinai Lunoxnya juga, biar Lunoxnya lebih gampang ke trigger untuk penggunaan dari order brilliance-nya. Sehingga zoning aja Lunoxnya untuk menjadi jawaban yang paling tepat ketika berhadapan dengan Lunox Goblin. Yas dan Rebellion. Mereka lagi-lagi harus bangkit, tersisa satu tanduk terakhir di game kali ini. Apakah ada game ketiga? Atau bahkan X-Men masih belum menjadi jawaban untuk menang Rebellion? Karena Bigetron Alpha tinggal memilih memenangkan game ini dengan game yang lebih cepat daripada sebelumnya, atau bahkan mereka dibawa ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia semangat yang diberikan kepada para idola mereka di Super Fans kali ini. Tetap setia di samping sang banteng biru itu adalah salah satu hal yang cukup indah yang saya lihat hari ini. Iya. Let's go, Chuck down. Bukter, lagi-lagi Lunox versus Harit. Ini bakal menjadi hari yang buruk sebetulnya untuk Harit.
karena poke damage yang kuat banget dari Harit sangat tidak berguna dengan hasil Dan terbukti tadi saja di game sebelum ini, di match sebelum ini, di mana match yang pertama Awat bawa game yang ketiga untuk Fnatic karena Lunox. ya, bahkan sampai di game ketiganya juga masih unggul dari segi rating Ngerti ya? lebih konsekuen. Lunox powerful banget gara-gara Starlight Pulse. Lagi dia punya order balance juga untuk maksain nantinya. Ini akan digunakan. Ini permainan yang cukup cenderung pasif kali ini dari kedua belah gold laner. Mereka ingin main aman aja. Lagi-lagi hanya untuk beradu damage aja karena sebagai match gold laner mereka hanya akan coba untuk save gimana caranya skill mereka untuk escape dibandingkan dengan terlalu banyak untuk melakukan masif kayak tadi. Oke, Exit dilihat di depan sana. Apakah dari seorang Ki mencoba untuk melakukan sedikit survivability? Kan perlu mencari persekutuan dari seorang Ryota. Tidak ada selamat, tidak ada kata selamat dari seorang Ki di depan sana. Tapi setidaknya dia memberikan informasi supaya sepertinya tidak terperangkap di dalam zona Rebellion. Mereka menang satu crit dikasih poin. Oh, dia kebetulan kompak dan udah secure. Biar nanti dia tinggal datang dengan ada Black Shoes juga. Ketika dibutuhkan di circle setup yang pertama. Oke, ya mungkin gak lima juga kali ya dari Supercat mikirnya. Jadi mendingan sekalian kasih model level 4 dan setup. Emang kan sama Ryota dulu. Oke, Ryota melakukan setup terlebih dahulu. Buat terpasukan dari tim Bigetron, mereka terkena sedikit ejek pada tangan Supercat. Harus bergerak lagi tapi kita harus sering. Kenapa kita berpasukan dari tim Bigetron? Mereka harus memberikan pelikan terlalu sakit dan atau berkumpul. Karena Ryota ada kepada flow, terlalu sakit, membuat seorang Super Luke kali ini memainkan dengan sangat manis. Lihat, walaupun tersisa sedikit, tapi kita sebelum bertahan tapi nampaknya menteri by gaming. Mencoba dalam satu poin kill, double kill from Super Luke. Dan maka lihat, mereka berhasil mendapatkan turtle-nya juga. Oh my god, tukang Sobe benar-benar kecebur kali ini. Wow, takeover yang begitu mahal. Zoning out yang dilakukan Super Luke Petrify yang sangat-sangat manis dan new record. Ini game tercepat ya, 10 menit, 2 detik. Setelah mungkin dari kalinya kalau kita ngomongin soal Beaton Alpha itu ada di season yang ke-10. Dimana Tapi ini kontradiksi banget sama Bigetron yang dulu. Karena Bigetron yang dulu selalu super duper late game. ya super duper late game ketika zaman Yamkan sebagai gold lane. Terus sekarang ketika kita ngomongin soal Beaton yang baru, Super Bigetron 2.0. Bigetron 2.0. Ini benar-benar strong banget untuk early gamenya. Lebih stabil juga, terbukti dari bagaimana cara over mereka. Adi Termasuk take over turtle. Adi aja itu udah gak mungkin mereka bisa bertahan kalau dia Super Luke turun. Petrify-nya 3, dia dapetin double kill. Dan Harpo juga di tangan Moreno. Wah, ada Final Flash ya. Dibuka karena seorang Exfin. Membuat para pasukan dari tim Rebellion. Tapi kali ini coba memiliki 25% lead rate. Namun gagal untuk bisa melakukan take off peran seorang Eman. Tapi Ki standby yang mencoba menerima aku kembali dan eject dan miss. Dan Exfin di depan sana. Tapi sepertinya masih terlalu lambat untuk bisa masuk ke dalam. Karena kalau sekali dia masuk ke dalam, habis kelar sudah dirinya. Dan kita melihat power dari Lunox kan yang bisa memukul mundur bahkan di dalam turret tadi yang sekarang. Ya, dia power dari Lunox ketika berhadapan dengan Harit, tapi baru main masih ada pressure terus sendiri. Petrify Petrify Gaming dibuka begitu saja dan Kars masuk ke dalam. Lihat masih tidak dibuka. Tapi Kars di sana harus menurunkan terlalu sakit. Dengan Swello yang melakukan invasi ke arah bottom lane. Dan informasi yang sangat mau didapatkan, Moreno tidak memiliki Nexus. Hanya main Twitter tadi yang kena yang langsung burst banget dan mungkin dia tetap mau kontes game itu open. Wah, ini tapi 4 melawan 2 kan udah angka yang tepat untuk mereka kontes. Gak worth it gak sih, lepasin gak sih? Ini benar berbeda 2 level ya dari Ryota versus Super Ken, tapi kuantitas gak bisa bohong. Yang ada kalau Super Ken diving ke sana, gak cuma dapetin turtle, mereka bisa dapetin poin kill juga. Ini kali ini dengan Darkon yang dimiliki hanya untuk bisa defensif dan buat kalian sekali lagi gue ingetin jangan sampai ketinggalan seluruh pertandingan MPL dengan beli tiket jangan sampai selatan. Dia juga dari posisi bagus banget ya. Dia anti geng banget dengan adanya visi yang dibuka kayak gini. Masa dia tinggal fokus ke bagian depan aja dan gak ada yang instan juga sebenarnya. Ini dengan Panifanya, even dengan Flicker masih bisa dilawan dengan Griffin. Ya masih terlalu banyak ya counterplay yang bisa dibawakan sama Rebellion, terutama ketika kita berbicara soal pemilihan dari Lunox Gold Lane. Dan kumbonya pun bareng sama Jawhead. Jangan lupa ini, damage yang diberikan akan sangat brutal. Oke, tapi ini terkait belakang Ki dari target utama yang di depan sana selalu ada kepada Flow. Terlalu sakit. Malah membalikan kembali ke arah para pasukan si Piket dan mereka porak-porak lagi game kedua kali ini. Mereka kesulitan untuk mendapatkan Ryota. Mereka kesulitan juga untuk bisa menang bisa mendapatkan seorang Swello.
Bahkan terlihat ya dari experience pun mendominasi banget Cars. Dia tipikal badannya kuat banget, belum tunggal sama sekali loh. Cars being Cars sih, Cars being Cars, tapi ini dia yang aku butuhkan dari Cars, karena Cars dominasi bahkan di season sebelum ini. Tapi lihat, perlu surprise attack, Kevin berdamage di Kevin. Nampaknya seluruh kalinya harus dimakan oleh seorang Cars. Dia loncat, dan itu dia Cars. Thunderbelt juga dengan views-nya tadi sempat dijadikan sebagai first item hybrid defense yang membuat Cars semakin lebih kuat ketimbang Wuzong. Even pasifnya berkali-kali digunakan. Ya, dan rotasi mulai patah dari Bigetron. Mereka kalah 2000 gold, ini angka yang lumayan banget di menit yang ke-6. Mungkin dari Rebellion, ketika memang mereka bisa pegang tempo terus-terusan untuk mereka seperti sekarang, nanti game ini bisa tidak mereka sebenarnya game loh. Iya, makanya mereka lumayan bisa pegang kendalinya. Dan yang jauh ada Benedetta dan Pico terus. Oke, Pickle the Carson Super King untuk following up. Davis terbang beberapa sekarang ini Jamie kita sampai dengan power of jungler mereka. Moreno harus mencoba menghindari seorang Yota. Davis tadi Carson mencoba menghindari transfer Superloom. Kencang lagi untuk bola dan Superloom. Mencoba dia ketemu X-Wing. Nampaknya akan menjadi point kill yang kedua. Di tangan dari para pasukan dari Bigetron Boss. Dan gagal tapi Superloom gak masalah selama oleh di tangan. Tapi dikejar oleh Ryota. Dia gak mau lepasin badangan dari jangkauan transfer Superloom. Wow, satu dua gerakan yang begitu mahal, balik lagi super cat, overconfidence KB. Atau jangan-jangan emang mereka nggak memiliki early yang bagus untuk di game yang kedua kali ini. Tapi memang target utama mereka harus ubah Swallow sih. Makanya Harus mereka harus Swallow punya, sih. harus punya early yang solid. Dan Rebellion akhirnya menunjukkan hal tersebut. Dari tadi kita melihat early yang berjalan dengan manis. Map bahkan menang laning lawan Eyman di bagian top lane. Dan sekarang Eyman akan bertemu lagi dengan Matt di bagian bottom lane. Jadi itu akan menjadi ancaman tersendiri ketika glowing one-nya juga sudah ready di tangan dari Matt. Plus, tadi dia punya blood wings, dia bakal susah banget untuk ditarget. Masalahnya tuh farmlandnya juga ini gak ada solusi deh. Siapa yang mau pegang? Itu tadi bakal lebih enak banget clear tanpa adanya hambatan. Mungkin defensif ya, bisa dilakukan kalau mereka itu gak ada pengerti loh. Oke, Ryota. Ini masih menyalip kepala Slow. Dan itu dia. Dibuang begitu saja langsung Surge. Nampaknya tidak berhasil kenapa pun di sana. Oke, dan jangan lupa ya, untuk sekarang Ryota gak cuma punya War Axe, tapi dia juga punya Blade of Despair. Sakit banget. Akan sangat sakit sekali Alecto yang dia mainkan nantinya ketika berada dalam keadaan ultimate. Oke, Major Masalah dan X-Wing. Rasa banget Ki. Tidak ada jawaban untuk seorang Ki. Bisa bertahan di depan sana. Tapi Kopi balaskan keadaan dari seorang Mid. Ya ini siapapun bisa dimakan sih, bukan hanya Ki. Karena ya event itu perlu bakal bisa diganti, bakal hilang-hilang juga dan masih menunggu power split dari Eyman. 4.000 gold leading dari Rebellion ini menunjukkan bahwa mereka terutama Karsnya yang player head to headnya mau lawan Superlook dalam keadaan yang advantage-nya luar biasa loh. Apalagi dengan ada Povius yang harus di-burst sedini mungkin sebelum ada tim fight besar bahkan. Apalagi udah main jadi baikannya pun makin lama. Harus terbukti ya sebagai fighter juga, strength fighter dari Rebellion karena memang selalu hampir jarang lah ada yang untuk set up dari Lord hadir semua tapi tiba-tiba begitu langsung set up. Oke, bikin orang terlalu dini di depan sana mau setup tarik Arthur melakukan orang mengejar back lagi cukup besar. Mereka hilang depan ini bergabung selamat tampil. Didapatkan oleh sang Mid. Membuktikan kualitas permainan mereka depan 4-0-2 kini dari Mid. Benar menampar seluruh haters mereka di game yang pertama. Wow, kehilangan dua super mereka, Superlook dan juga Supercan bersama dengan Eyman. Core dari Gitron hilang semua dan gold free untuk Rebellion. Wah, ini benar-benar total domination early game dari Rebellion. Graph yang benar-benar langsung berubah total. Bermain dengan 2 match, ditambah lagi Benedetta Jungler. Yang ini berani banget untuk memakan depan sekalipun. Karena dia sekarang sudah memiliki Sky Piercer. Ini akan membuat damage dari Alecto final blow Itulah lebih mematikan. Itulah kenapa gua, KB dan juga Lim memilih Karak aja. Karena mereka belum bisa menemukan jawaban dari Cars. Mereka butuh suppress. Mereka butuh sisi pasti. Dan ketika unlock, mereka cukup sulit untuk bisa menghasilkan permainan dari seorang Cars yang dari tadi terdistract. Dan bahkan lihat Ryota, terlalu banyak aksi yang diberikan damage dari seorang Super Camp yang membuat dari Ryota harus mengumpulkan, relakan terlebih dahulu karena target utama mereka harus clear para pemain dapat win. Tapi satu hal yang pasti nih, mereka agak susah juga loh melihat.
ya balik lagi lu gold lane gitu ada marksman. Ya tapi setidaknya landing jauhnya masih aman. Masih ada satu winning condition tambahan yaitu adalah split push yang nantinya akan dipegang sama Ryota. Karena mau gimana pun, untuk menangkap sosok Benedetta itu bakal jadi PR tersendiri. Apalagi nggak ada stopper pasti, an eye for an eye akan menjawab semua sisi yang diberikan dari Bigetron Alpha. Maka dari itu Supercat tadi jarang banget pakai Alpha Charge kan. Oke, buat banget kita tim lain. Berhasil menyelamatkan Ryota. Ada tambahan kelompok negatif. Tapi balisan Moreno optimal oleh permasukan dari tim Rebellion. Tidak ada jalan untuk pulang, selalu hampir aja bisa dikumbangin. Tapi hampir nggak pernah cukup. Wow, bisa aja dapetin tadi tambahan lagi dari bonus skillnya. Moreno bahkan nggak sempet black shoes. Dia langsung tumbang tadi dengan darah yang udah low banget. Itu dia black shoes, dikejar lagi dari Moreno-nya. Masih apalagi, matnya akan bermain front to back. Oke, Dexter kembali dari sebuah jawaban. Langsung dia all saja. Flicker for defensif. Terbaru sana. Flicker! Didi kali ini di belakang sana Eman mencoba untuk bersinar, ternampaknya bergerak dari kan, terus sakit, dihindari dan mereka still apa-apa buat Paras dan si Bigetron. Mereka dalam kondisi yang terpuruk. Sahabat begitu, Be. Kalian sadar nggak aware sama sekali dengan rumput? Ya lagi-lagi respect di early game yang mereka membuat Bigetron kali ini kesulitan ketika beranjak ke mid game. Moreno! Moreno! Kapuri main dari Moreno kali ini bahkan Rexus yang gak bisa mereka pencet kembali Lim. Sekian kalinya Rexus Moreno tanpa ada Purify gak bisa menyelamatkan dirinya. Mungkin sprint bukan sebuah jawaban yang baik. Ini berbalik loh, seperti game pertama tadi, kumpulan gold yang mengerikan banget. Jauh. Gue pernah lihat Bigetron season ini kalau gold sampai sebesar ini. Ya 10.000 ini benar-benar effort yang jauh banget. Dan mungkin yang terburuk dah untuk teman-teman dari Bigetron Alpha di season 14 kali ini dengan Super Team 2.0. Mereka karena nggak expect dengan Repoveus sih kalau aku lihat. Mereka nggak expect dengan Repoveus dan dari tadi Kars jujur yang naik Kars hingga melihatnya bisa peringgit. Jadi Bigetron ini loh pecah fokusnya siapa target utama mereka gitu loh. Overconfidence mungkin salah satu hal yang harus diwaspadai juga dari Bigetron, terbawa suasana. Alright, dan akhirnya sekarang mereka harus menerima 11.000 gold. Ya. Kumpulan dari Rebellion loh. Walaupun kita tahu Lilia merupakan most pick hero kedua dari Moreno sejak debutnya di season yang ke-10 dengan 18 kali pick dan 50% win rate. Yang tapi kita tidak melihat jawaban tersebut dari Lilia. Even hanya untuk mempertahankan bagaimana high ground yang harusnya bakal berada di tangan dari Moreno tersendiri. Oke, untuk winning conditionnya sendiri dari Bigetron. Yang tadinya gue sempat berpikir untuk defensive metode yang kuat banget deh. Dengan high ground defender ya Moreno. Tapi satu lane jauhnya ini yang nggak bisa dikontrol sama sekali event itu dengan Super Ken. Ini bakal bikin jumlah mereka kalah. Dan relent pushnya akan dijalankan oleh Rebellion. Ini adalah winning condition mereka memanfaatkan ward dan menunggu nanti ejector dari X-Win. Ya, Bigetron dan X-Win harusnya bisa menjadi penentu sih. Apalagi para pasukan dari tim Bigetron mereka nggak punya badan pasti. Gak ada yang keras. Tinggal dimakan. Kita lihat, konsol game yang telah dibuka perpasukan dari tim Bigetron mereka harus ke target here. Kali kondisinya, Restaurant dari belakang utama. Target mereka udah membuat semua wave dalam teman berhasil. Dan hanya di depan sana, ejector karena yang salah. Tapi yang dimakan kembali dari Immortality dan baik dari belakang. Kenapa ke sana? Membuat perpasukan dari tim Rebel mengacak-acak dan mau ke base-nya. Lihat, hantaman berat pukul ke belakang. Target utama di dalam Exit. Sampai dengan pasukan dari Rebellion yang tidak bisa untuk lebih dalam lagi. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh berdiri. Mereka malah memaksakan